Halo sahabat sahur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menyantap sahur untuk sahabat sahur semua dimanapun Anda berada. Senang sekali, Alhamdulillah, saya Iriana Mardanus bisa kembali berjumpa dengan sahabat sahur semua. Dan hari ini tentunya juga yang bikin juga kayak saya senang adalah bahwa saya kembali tidak sendirian. Saya ditemani oleh Aca, Natasha Rizky. Aca, apa kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah. Yanda. Yanda gimana? Alhamdulillah baik, Aca. Ini semangat ya. Semangat dong. Karena Harus. sudah di pertengahan Ramadan nih ya, jadi Oh. kita makin semangat puasanya. Dan makin sedih juga karena Ramadan udah mau habis. Makin sedih dekat sama makin akhir deket Ramadan. nih, benar. Jadi makin banyak kesempatan untuk kita terus mendapatkan pahala pastinya ya, Yanda. Nah, aku sebenarnya mau nyapa dulu deh untuk sahabat sahur di rumah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sahur? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, ini di dalam bulan Ramadan ini kan bukan hanya menjaga dan menahan puasa dan haus aja ya, dan juga hawa nafsu, bener kata Yanda. Nah, tapi kita juga harus menjaga amanah nih dengan benar loh. Jadi bukan hanya menahan lapar dan haus dan juga ibadah kita, tapi juga tidak kalah pentingnya dalam menjaga amanah Gitu, nih. ya, menjaga amanah itu Ya. sahabat sahur yang juga menjadi tema kita dalam sahur time hari ini. Dan tentunya tidak akan lengkap tanpa adanya seorang kiai yang akan menjadi narasumber hari ini. Ya. Ada Kiai Syamsul Ma'arif yang juga ini sebagai Ketua PWNU DKI Jakarta. Betul Kiai ya? Betul. Masya Allah. Nah, berhubungan dengan yang Aca sudah sampaikan tadi Kiai mengenai tema kita hari Ya. ini, yaitu bagaimana kemudian menjaga amanah dengan baik. Ini langsung saja mungkin untuk saya juga mau bertanya terlebih dahulu Kiai, kira-kira bagaimana kemudian kalau Islam di dalam ajaran Islam ini memandang amanah itu sendiri Kiai, bagaimana pentingnya menjaga amanah dengan baik, dapat dipercaya dan juga terpercaya begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kalimat amanah itu sesungguhnya satu akar kata dengan aman, iman, dan amanah. Jadi kita ini orang yang beriman kepada Allah. Salah satu cirinya adalah bisa menjaga rasa aman bagi orang lain. Jadi amina ya'manu, amana yuminu imanan. Lalu dari kalimat ini muncul lagi kalimat amanah. Secara bahasa amanah itu sering kita artikan dengan kepercayaan atau titipan. Misalnya Mbak Aca Ya. dititipi barang karena saudaranya mau mudik. Ya. Nah. Tolong ini titip sepeda motor. Ya. Nah, ini namanya titipan. Dalam bahasa Arab, salah satunya adalah menggunakan kata amanah. Atau kepercayaan, misalnya ada seseorang diangkat menjadi ketua RT, kan punya tanggung jawab. Ya. Nah, kepercayaan yang telah diberikan oleh seseorang untuk mengemban tanggung jawab tadi, itulah disebut amanah. Maka amanah itu harus dijaga betul-betul. Ya. Karena apa? Karena akan diminta pertanggungjawaban. Subhan. Itu dia Ca, dititipkan meskipun tahun ini kita dilarang mudik ya. Iya, benar. Iya. Nah, oleh karena itu semua orang itu mendapatkan titipan. Ya. Apa saja titipannya? Di antara titipan yang harus kita jaga betul-betul adalah titipan menjaga agama. Masya Allah. Nah, kita diperintahkan oleh Allah supaya menjaga agama sebagai sebuah amanah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Sesungguhnya kami tawarkan amanah. Kata Allah ini,
ditawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tapi semua tidak mau. Yang mau yaitu wahamalahal insan, manusia yang mau untuk menerima amanat itu. Nah, oleh karena itu manusialah yang punya kewajiban untuk menjaga amanah, di antaranya adalah amanah menjaga agama. Belum amanah-amanah yang lain sebagai tanggung jawab. Kira-kira Mbak Caca sudah punya anak belum nih? Udah. Oh. Udah. Nah, anak itu juga amanah titipan. Banget ya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apa? Menjaga jangan sampai anak yang titipan tadi lalu tidak diajari ngaji, tidak diajari sholat, nanti suatu saat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Mungkin kita amalnya baik, tapi kalau kita nggak pernah memerintahkan ngajar ngaji kepada anak-anak kita, mendidik anak kita, mengajari kepada istri kita, Masya Allah, walaupun kita masuk surga, bisa saja kita akan diseret dulu. Aduh, subhanallah. Masya Allah. Berarti di dalam ajaran Islam sendiri ya, Ca dan juga Kiai, ini amanah ini sangat penting sekali. Sangat ini juga penting sekali. Sangat berpengaruh dalam menilai akhlak seseorang juga berarti. Betul. Bahkan amanah itu juga maknanya identik dengan kejujuran. Iya. Nah, makanya ada sebutan al-amin, orang yang dipercaya. Maksudnya apa orang dipercaya? Ya jujur, kalau nggak jujur nggak bisa dipercaya. Jujur gimana? Ya. Okay. Makanya kejujuran itu penting. Ya sih, tapi Kiai ini menarik ya, karena Aca juga seorang ibu dan mungkin sahabat di rumah juga sambil belajar juga ya. Nah, ini kan tanggung jawabnya sebagai orang tua, apalagi sebagai ibu ya. Sekolah pertama untuk anak-anak nih Kiai. Nah, ini gimana ya Kiai? Kadang masih ada fenomena yang dimana jadi anak itu ya udah jadi kayak banyak-banyakan anak gitu. Nah, sementara kan tanggung jawabnya ternyata besar, apalagi kalau kita tidak bisa mendidik anak kita dengan baik secara agama gitu. Tipsnya dong Kiai, misalnya ini buat Aca juga nih. Anak Aca masih kecil-kecil kan. Aca tuh sebagai orang tua harus gimana ya dalam mendidik anak, terutama dalam syariat Islam gitu agama. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari siksaan api neraka. Nah, Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Munir mengartikan alimu wa adibu. Bagian daripada menjaga amanah atau tanggung jawab orang tua kepada anak, kepada istri, diantaranya adalah memberikan pembelajaran yang baik, memberikan contoh adab yang baik, akhlak yang mulia. Itu yang harus kita terapkan. Misalnya, sudah punya anak Bang Yandi? Belum. Oh, belum. Mudah-mudahan wong bini aja belum punya masalah anak. Udah punya. Oh, punya. Mohon maaf. Baru Kiai, pengantin baru Kiai. Ya, kalau lihat potongannya sih baru nikah ini. Betul, Kiai. Potongannya doang. Potongan rambut. Tapi begini, yang jelas kita punya kewajiban menjaga amanah. Bagaimana implementasi dalam menjaga amanah untuk keluarga? Satu, mengajarkan pendidikan agama. Ya, itu sih. Ya, diajari. Penting. Paling tidak baca, ya cara baca huruf Al-Quran. Bahasa Arab. Ya dari A, batasa gitu kan. Mim patah ma, ta patah ta, mim domah mu.
Aduh, Kiai. Jadi bengong tuh. Bengong kan? Itu cara mengeja aja itu mengeja. Iya, Masya Allah. Iya, iya. Karena secara tidak langsung gitu kan anak juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar. Betul. Nah, itulah kenapa itu berhubungan juga dengan menjaga amanah Ya. agama tadi ya, Kiai ya. Ya, terus di antara yang harus kita praktekkan untuk menjaga amanah, bagaimana orang tua itu bisa menjadi teladan Nah, bagi anak-anaknya. ini nih. Nah, ini yang Contoh penting ini. gitu ya. Ini Ya, paling yang penting. Nih menarik. Wah, makin seru Waduh, ya. Ini makin seru bener-bener tamparan ya buat Oh. Aca sih terutama. Karena kayak ya sebagai orang tua kita belajar juga bahwa tidak bisa menuntut anak kalau kita aja tidak memberikan teladan yang baik pada anak kita ya Kiai. Betul. Jadi contoh tadi ya, Cai. Benar, Masya Allah ya. Dan sahabat sahur di bulan Ramadan ini tentu kita juga harus berlomba-lomba mengejar kebaikan. Ini salah satunya dengan berdonasi dan berzakat untuk UMKM Bangkit di rekening BCA 0680 192677 NU Care Lazisnu. Atau bisa langsung scan di barcode yang tertera di layar kaca Anda. Iya. Lanjut ya sahabat sahur. Nah Kiai ini Iya. melanjutkan pertanyaan kita yang tadi nih. Iya, Potong ya. Nah sebenarnya nih seberapa besar sih peran penting orang tua ini dalam menjaga amanahnya ya terutama adalah menjaga anak-anaknya ini nih Kiai. Silakan. Iya, jadi orang tua itu punya kewajiban tadi mendidik. Heeh. Yang nomor 2, bagaimana memberikan contoh terbaik tentang perilaku akhlak keseharian. Contoh yang sederhana saja. Misalnya orang tua memerintahkan anaknya supaya cepat-cepat ke masjid, ke musola. Tapi orang tuanya sendiri tidak memberi contoh. Iya, bener sih. Kalau zaman dulu nih Mbak Aca, zaman iya. saya, Mas Yanda Iya. ya. Saya waktu kecil cuman didehemin doang tuh orang tua. Itu langsung udah ke tanda-tanda tuh ya. Langsung masjid. hibrid ya Kiai ya. Iya. Musola. Kalau sekarang Malah nanya Iya. balik Kiai. iya, oleh karena itu orang tua harus memberi contoh yang terbaik. Bener sih. Insya Allah dalam berperilaku, dalam tutur kata. Sekarang ini kan ada kecenderungan anak seringkali melawan kepada orang tua. Subhanallah. Misalnya dinasehatin bla 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 bla. Nasihatnya belum berhenti, itu anak sudah balas dengan ucapan kadang-kadang yang lebih kencang. Lebih panjang ya. Zaman dulu nggak ada itu anak-anak begitu tuh. Kalau orang tua ngomong, waduh, Didengerin. nah didengerin. Nah, oleh Pun. karena itu dalam berperilaku yang paling tepat orang tua itu memberikan contoh. Contoh ya. Kalau omongan, wah Sulit. drama mulu katanya. Aduh, iya banget Ya, Kiai. Apalagi zaman sekarang gitu, Kiai. Iya, Iya. misalnya anak-anak sekarang udah waktunya maghrib masih mainan gadget. Mm-mm. Ya kan? Karena orang tuanya memberi contoh. Iya. Nah, itu Aduh. sebabnya Masya Allah. Ayo ya, beri contoh yang terbaik. Kalau bisa dilatih sholat berjamaah. Masya Allah. Bapaknya jadi imam, istrinya makmum bersama anaknya. Kasih contoh imam yang baik seperti apa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, anaknya mengikuti gaya bapaknya. Iya, bener sih. Nah, itu sebabnya amanah orang tua yaitu antara lain menjaga anaknya karena anaknya adalah titipan. Masya Allah. Titipan dari Allah, Dari Allah. yang harus kita jaga. Itu dia Masya ya. Allah. Saya, Iya nih. berhubungan sekali ya amanah ini dengan tadi 2 poin kalau saya tangkap, titipan dan kepercayaan. Bener. Ya. Nah, Kiai, apakah kemudian orang yang tidak amanah gitu ya, ini kalau dari ajaran Islam sendiri dosanya atau hukumnya ini seperti apa sih? Kita harus memberikan amanah itu diantaranya adalah kepada orang yang memang bisa dipercaya, Ya. kepada ahlinya. Misalnya, kalau tadi dalam perspektif keluarga,
Sekarang ada amanah dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat. Salah satunya adalah memberikan amanat tentang ya urusan-urusan sosial. Iya. Katakanlah tanggung jawab negara. Ya. Kalau di tingkat RT ya kepada Pak RT, nanti lebih tinggi lagi Iya. Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Menteri. Itu semuanya amanah itu. Iya. Yang dititipkan oleh masyarakat. Yang dititipkan, maka jangan macem-macem, hoi. Iya. Ini teriakan ini legar sekali Iya, urusannya. bener, tapi ini bener. Para yang Kiai pejabat, bilang. hati-hati, kalian sudah diberikan amanat oleh rakyat. Masya Allah. Kalau kalian itu tidak menjalankan amanat secara baik, Ya. maka kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Oh, betul. Ini jangan main Ya. ini ya Yanda. Main-main. Apalagi Jadi- disumpah itu. Itu dia ada sumpah Ya, jabatan sumpah tadi ya. jabatan. Karena Nah, ya benar yang tadi Kiai bilang kan di saat kita memberikan amanah, di saat kita memberikan amanah ke seorang berarti kan orang ini harus benar dipercaya gitu. Sama halnya seperti Allah menitipkan kita anak ya Kiai, dan apalagi Ya. ini menitipkan negara loh gitu. mm-mm. Wah ini luar biasa ya, jadi benar-benar pembelajaran banget. Nah Kiai, tapi dari yang tadi Kiai bilang sendiri, itu kan dari sisi ini ya, contoh seperti dari orang tua, keluarga, dan juga yang lainnya di kehidupan kita sekarang. Tapi bagaimana kalau ada nggak sih Kiai kisah Rasulullah SAW yang mencontohkan sifatnya nih, yang sidik, amanah, tablik, dan fatonah pada zamannya, Masya Allah. Ya. Silakan. Idza usidal amru li ghairi ahlihi fangtadiris sa'ah, manakala perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tinggal tunggu masa kehancurannya. Nah, contoh-contoh seperti ini banyak sekali di zaman Rasulullah SAW. Ketika seseorang diberikan kepercayaan tetapi tidak mengerjakan secara baik, maka banyak daerah, negara, atau kekuasaan yang hancur gara-gara diserahkan kepada orang yang memang bukan ahlinya. Apalagi orang itu sudah tidak jujur, tidak cerdas, tidak fatonah, tidak tablik, menyampaikan aspirasi kepada rakyatnya, tidak sidik tadi ya pertama. Jadi ada sidik, amanah, fatonah, ya tablik. Itu adalah sifat-sifat Nabi, sifat-sifat Nabi yang harus diteladani kepada kita. Kiai, berarti sebenarnya kita yang memberikan amanah juga harusnya kita lihat juga ya, ini kira-kira ahli nggak nih dalam dipercaya untuk memegang amanah ini ya, Kiai ya. Masya Allah, iya sih ya. Luar biasa ya, ini amanah ini penting sekali Kiai. Ya. Tadi juga sempat berbicara mengenai misalkan pejabat yang kemudian kita tahu ironisnya begitu sekarang masih ada beberapa yang tertangkap, dan kemudian ya kalau di dunia itu oke lah misalkan masuk penjara gitu ya. Tapi gimana belum lagi nanti hukuman dari hukuman di akhirat nih Kiai. Aduh, dia, subhanallah. Apalagi kan orang-orang banyak yang suka menyepelekan amanah ya. Itu dia. Nah, ini bagaimana? Kita kembalikan lagi apa namanya sifat besar amanah itu Kiai. Iya, sekali lagi kalau kita itu tidak bisa menjaga amanah secara baik, ini tinggal milih akibatnya. Aduh, subhanallah. Ya tentu siksaan di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Wah, semakin seru ya. Seru tapi juga agak merinding. Tapi agak serem ya. Dikit ya, ini bener. juga penting banget nih saya menjaga amanah kepercayaan orang lain ya. Iya. Nah, sahabat sahur, nanti kita masih akan melanjutkan perbincangan tentang amanah dalam ajaran agama Islam juga tentunya dengan Kiai Syamsul Ma'arif. Nah, tapi Anda juga bisa berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui Instagram kami di Sahur Time Kompas TV. Nanti langsung dijawab oleh Kiai Syamsul Ma'arif. Kebetulan kita hari ini masih membahas terkait dengan menjaga amanah dan juga amanah secara umum dari ajaran Islam. Benar ya. Dan tentunya tadi Aca juga masih punya pertanyaan ya untuk Benar, Kiai Syamsul masih. Ma'arif. Sebelum nanti pertanyaan dari Anda, sahabat sahur akan kami tanyakan langsung. Silakan Aca. Ya, Yanda terima kasih banyak Kiai. Ini lanjut ya Kiai. Ini
untuk membahas amanah ini kayaknya panjang ya, kayaknya mungkin Betul, nggak ada betul, habisnya. Tapi betul. mungkin ini alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk belajar sama Kiai hari ini. Ini Kiai, apa aja sih sebenarnya amanah utama yang dipikul oleh seorang muslim dan muslimah nih Kiai? Mohon izin silakan. Iya, jadi kita ini diberikan titipan kepercayaan oleh Allah, terutama bagi pemirsa, para sahabat sahur yang ada di rumah. Ingat ini, ingat. Itu dia. Ingat. Ingat ini penting. Ya, bener. Pertama, kita ini mendapatkan amanat untuk menjaga agama, supaya agama itu kita jaga betul-betul. Misalnya, agama itu akan eksis manakala pemeluknya melaksanakan ajaran agama itu sendiri. Katakanlah sholat, ya kan? Jadi sholat itu disebutkan barang siapa yang mengerjakan sholat, ya kan, sama dengan orang itu menegakkan agama. Masya Allah. Tapi barang siapa yang ya tidak mengerjakan sholat, berarti orang itu sama dengan menghancurkan agama. Nah, itu diantaranya amanat yang pertama paling pokok itu menjaga agama. Yang nomor dua, ya, amanat Allah yang diberikan kepada kita, titipan keluarga, ya, istri punya bini kan, Ya. punya suami kan, Ya. harus dijaga baik-baik, Ya, nggak ya, boleh Kiai. dikubur sebelum meninggal. Subhanallah. Ini guyon. Guyon. Supaya sahur itu nggak ngantuk. gitu kan. Benar. Kita harus Kiai. sayang banget tuh sama bini, harus sayang. Iya. Kalau mau misalnya mau ke Tanah Abang nih, baru ngomong, "Bang, mau ke Tanah Abang." Oh, suami yang baik belum diminta sudah langsung ngasih nih Langsung 20 juta nggak? diselipin. Oke. Nggak usah banyak-banyak, Bener. 20 juta Catatan aja. buat kesini Iya, kayaknya. kalau di mall jangan digandeng bininya, tapi dikasih. Nah, ini semuanya itu aman. Kita diberikan kepercayaan oleh Allah, istri yang soleha, anak yang soleha. Giliran mau memberikan nafkah pelit banget. Subhanallah. Diumpetin duit, kadang-kadang dimasukkan di peci. Astagfirullahaladzim. Jadi mulai besok nih Bang Yanda ya. Siap, Kiai. Ulang shoteng nih buat buka puasa. Masya 2 juta cukup. Ditonton sama istri ya Yan ya. Seperti ini sambil sahur nih kayaknya. Sahur senyum ini. di rumah. Pas banget nih Kiai. Ya Ya. Allah. Nah, itu diantaranya ya. Jadi menjaga keluarga. Yang paling pokok lagi menjaga keluarga dari siksaan api neraka. Tadi sudah kami jelaskan. Yang nomor 3 ini amanah tentang kehidupan bermasyarakat. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah ra'in, pemimpin. Nah, pemimpin itu adalah amanah itu. Maka wa kullukum, kalian semua mas'ulun, akan ditanya. Ya, an ra'iyatihi, dari kepemimpinannya. Kita semua ini akan diminta pertanggungjawaban. Nah, caranya bagaimana? Harus menjaga, pertama, bahwa amanah itu harus kita lakukan dengan penuh kejujuran. Jujur jadi pemimpin itu. Kalau pemimpin sudah nggak jujur ya acur. Iya benar. Iya. Mirip tuh ya. Mirip. sama-sama. Maksudnya apa? Anjur. Jujur. Asidku ini kejujuran. Sidku atau kejujuran itu insya Allah akan mendatangkan ketenangan. Iya. Orang kalau jujur, insya Allah tenang. Tapi sebaliknya kalau orang itu bohong, ya, suami kok bohong, mungkin sekali nggak terasa, 2 kali udah mulai gelisah. Iya sih Kiai. Iya, punya duit ngakunya kagak punya duit. Subhanallah. Kayaknya ini arahnya lagi ke Anda mulu ya sebagai suami ya. Makanya kejujuran itu penting. Ya. Mendingan diomongin apa adanya daripada nanti di belakang ada masalah. Nah, demikianlah seorang pemimpin harus jujur dengan rakyatnya.
ya. Jangan ditutupin, jangan pencitraan, jangan pura-pura supaya dibilang orang baik apa. Ya, jadi balik lagi ya Kiai, memang yang tadi Kiai jelaskan bahwa kejujuran itu pasti akan mendatangkan ketenangan, Ya. keberkahan dan kebaikan ya. Karena Ya. kalau udah bohong pasti rasanya gelisah, resah, dan akhirnya tadi kata Kiai hancur jadinya. subhanallah. Dan yang Hancur. berbahaya sekali, dua kali, lama-lama keterusan ya. Jadi Iya. ada istilahnya jujur kacang hijau. Apa itu Kiai? Bubur kacang hijau. Supaya tidak ngantuk makanya. Berarti host ini memperhatikan itu. Betul. Mungkin Aca ini agak lapar. Ya. Nah, Kiai, ini juga ada pertanyaan lagi, penasaran juga dari saya sendiri sebenarnya. Bagaimana kemudian sikap seorang Muslim ketika mendapati atau melihat begitu ya teman kita di kehidupan sosial ini mengkhianati amanah kita. Ya. Bagaimana kita harus bersikap? Apakah marah atau bagaimana sih Kiai? Ya, bagaimana kalau ada kawan kita ini, pemirsa, sahabat sahur, seringkali kita ini punya kawan kadang-kadang baik banget, kita tolongin tuh, ya. Nggak punya duit kita pinjemin, nggak punya pekerjaan kita cariin, mengkhianati kita. Namanya khianat ini, khianat. Nah, kalau melihat teman seperti ini, kita ingatkan baik-baik. Kalau sudah kita ingatkan baik-baik, kok masih khianat terus-menerus, kita harus tinggalkan teman-teman yang suka mengkhianati kita. Ya, tapi kita doakan juga, mudah-mudahan teman yang mengkhianati kita itu mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi ya namanya sudah mengkhianati kita, ya kalau tadinya deket banget sekarang sudah mulai dipertimbangkan. Dekat aja. Iya, dekat aja, jangan deket banget, dekat aja. Betul itu. Kita menjaga jarak ya Kiai Menjaga ya. jarak. Ya, tadi Nanti juga juga penting juga ya sih. pelajaran, dikasih pelajaran itu anak, ya. Penting juga bagaimana kemudian caranya kita tetap mendoakan. Oh, mendoakan. Benar. teman Ya. kita. Ya. Jangan menjadikan lawan. Ya, sekalipun orang itu mengkhianati kita. Tetap balaslah dengan kebaikan ya Kiai. Betul. Luar biasa. Wah, seru ya. Ya, ini bener-bener loh. Hati-hati dalam menjaga amanah dalam sekecil apapun ya, sahabat sahur. Ya, sahabat sahur, kembali kami akan mengingatkan untuk berpartisipasi mengirimkan pertanyaannya melalui Instagram @sahurkompastv. Usai jeda nanti akan kami bahas bersama Kiai Samsul. Masih dengan tema yang sama ya, menjaga amanah nih sahabat sahur. Nah, ini sudah masuk nih pertanyaan dari sahabat sahur di sosial media lewat Instagram @sahurtimekompastv. Langsung saja dibacakan, silakan Yanda. Oke Aca, terima kasih. Kiai, kita akan jawab dulu nih ya pertanyaan dari netizen ya kan? Iya. Atau warganet. Ini yang pertama ada dari @hendrawans. Apakah kita perlu menjaga amanah kita saat bermain sosial media? Nah, Bagaimana Kiai. caranya Ini dan seperti penting banget, Kiai. apa? Dan seperti apa Kiai? Ini lagi fenomena nih Kiai. Oh iya, Makin modern yang- pertanyaan ini. Ya, para pemirsa sahabat sahur yang kami hormati, tanggung jawab kita ini seluruh kehidupan aspek apa saja, termasuk dalam urusan media sosial. Iya. Kadang-kadang masalah sepele itu, Betul, kadang-kadang. Katakanlah kita dapat berita, tiba-tiba di-share Ya. secara umum. Padahal berita ini hoax ini. Ya. Ini namanya kita tidak menjaga, tidak teliti, tidak hati-hati. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga amanah tentang berita yang kita terima. Apalagi kalau orang itu pesen, tolong ya, jangan ngomong-ngomong ya. Oh iya, udah ada titipan. Ya tuh, jangan Kiai. ngomong-ngomong ya Iya. iya, kadang-kadang kita cerita hanya curhat, tapi tolong ini jangan. Tapi tiba-tiba Ya, ya. si ABC Tiba-tiba tahu. di post ya kan, di mana Kiai? Kadang-kadang malah sengaja direkam. Tuh, Waduh. subhanallah. Jadi tanpa seizin orangnya ini nggak baik. Ini etika yang buruk. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam seluruh kehidupan kita, terutama di media sosial, Ya. harus lebih berhati-hati. Tanganmu itu titipan, jarimu itu titipan, harus dijaga, jangan sampai usil ini. Ya, udah. Nggak menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita gunakan untuk sarser gitu kan, ternyata berita hoax,
Masya Allah. Menyebar ujaran kebencian, Masya Allah. Na'udzubillah. Nah, ini ya, yang bahaya ya. Ini hati-hati kepada pemirsa, sahabat sahur, apalagi ini bulan puasa. Nah, Betul sekali. gitu. Jangan sampai punya pedoman, ya nipu, ya ketipu, ya nipu, ya Aduh. ketipu. Ya nipu ya ketipu. Ya. Itu dia ya, sahabat sahur, jangan hanya menjaga hawa nafsu, Iya. nahan lapar, nahan haus, tapi jaga juga nih. Jaga juga nih, Oh, jempol ya Kiai. Kadang ini juga bahaya. Nah. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan dari warganet ini yang kedua. Kiai, bagaimana hukum berjanji ketemu sama orang, tapi mendadak kita batalin? Ini dari @Dedi_Iskandar. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah ya janji-janji kalian semua. Jangan biasa berjanji sama orang Subhanallah. kalau kita ini sekiranya tidak bisa melaksanakan. Iya. Jangankan kepada orang lain, kadang-kadang sama bini ya. Nah itu, lagi-lagi. Nanti ya buka puasa bersama ya. Tahu-tahu seda. Nah Kiai, tapi kadang suka salah paham juga Kiai. Kayaknya orang-orang tuh kalau udah ngomong insya Allah kayak buat cuma ngejanjiin doang. Nah ini nih Kiai. Ini kadang-kadang insya Allah itu sebetulnya untuk hati-hati. Tapi kadang-kadang insya Allah ada kesengajaan tuh Iya, supaya. itu dia. Nah oleh karena itu ya kiranya kalau memang janji perlu kita sampaikan ya, karena ini kepercayaan yang harus kita pegang ya, betul-betul kita laksanakan. Jangan sampai seenaknya sendiri. Benar. Udah gampang deh, ntar ketemu ya. Jam sekian ya. Tahu-tahu meleset melulu, apalagi urusan utang ini. Aduh. Biasanya itu yang paling banyak janji tidak terpenuhi adalah membayar hutang. Nah, loh, Subhanallah. ngutangnya sih enak pas Ini ketahuan tuh, Tagih ketahuan marah. tuh pemirsa, sahabat sahur yang ketawa-ketawa senyum itu barangkali. Suka yang lebih marah daripada yang diutangin Kiai. Masya Allah itu. Itu juga amanah soalnya kan Ya. ya, Kiai, jangan salah ya. Benar. Ada pertanyaan lagi yang masuk Kiai ya. Oke, Ini silakan Aca. dari sebagai ini dari Nabila Bil. Bilabil, Nah, oke. sebagai bawahan, apakah kita harus tetap mengikuti perintah atasan kita sementara kita tahu atasan tersebut tidak amanah? Nah, Bagaimana kita menang? Begini, perintah itu harus kita lakukan manakala perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Siapapun termasuk kepada orang tua apalagi. Tapi kalau perintahnya itu sudah terkait dengan sesuatu yang bertentangan dengan agama, ini hukumnya tidak bisa dipenuhi perintah itu. Jadi la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan li makhluqin kepada makhluk fi maksiatil khaliq dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau perintahnya itu kok bertentangan dengan agama, maka harus kita tolak. Tapi kalau perintahnya itu kok tetap itu sesuai dengan ajaran agama, ya harus kita lakukan dong. Itu atasan kita, yang gaji kita harus sopan, kita harus hormat, harus kita taati. Kita kan banyak dibantu mereka kan. Nah oleh karena itu harus kita taat, termasuk kepada pemerintah. Hukum taat kepada pemerintah itu wajib loh. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kamu kepada ulil amri. Siapa di antaranya ulil amri itu? Adalah pemerintah. Jadi kita taat kepada pemerintah itu adalah hukumnya wajib. Tapi selagi perintahnya itu tidak bertentangan dengan agama. Nah itu penting. Jangan sampai kita diperintahkan untuk pakai helm naik motor malah nanya,
Emang dalilnya ada apa? Oh, pakai helm kok tanya dalil itu loh. Ya, jadi taat kepada pemerintah itu wajib loh. Ya, masa pemerintah sendiri dimaki-maki? Subhanallah. Wah, Itu ada dia. lagi silakan. Masih ada. Pak Kiai masih ada pertanyaan lagi Masih nih. ada lagi ya, monggo, kayaknya monggo. banyak nih ya. Ya, Mau sahur. pertanyaan. Nah, semoga Semangat. sahurnya biar semangat nih, Semangat sahabat nih. sahurnya. Oke, ini dari Dianda 234 ya, @Dianda 234. Kiai, orang yang tidak amanah demi kebaikan orang lain, bagaimana pandangannya dalam Islam? Nah, Ini maunya baik tapi caranya tidak baik. Ya. Jadi sesuatu yang baik, ya, ini terutama pemirsa yang ada di rumah sahabat sahur, kita kadang-kadang ya punya pikiran begitu. Kepingin berbuat baik tapi caranya nggak baik. Banyak ini. Kepingin punya duit banyak tapi caranya mungkin duit banyak itu menyenangkan keluarga kan. Wah, ini kalau lebaran bini disayang betul kasih duit banyak kan seneng tuh. ya. Tapi caranya nggak bener cara mendapatkannya. Nah, segala sesuatu yang baik tapi kalau menggunakan cara-cara yang tidak baik, hasilnya tidak baik. Iya. Hasilnya tidak baik. Hasilnya pasti tidak baik. Termasuk dalam rangka kepingin atas nama agama misalnya. Orang dakwah. Itu kan, katakanlah begini. Orang mau dakwah, ya, tujuannya baik. Tahu-tahu caranya ngelempar orang. Pakai cara-cara yang nggak bener. Udah pakai takbir Allahu Akbar. Bisa dibayangkan tuh, polisi disambit pakai batu dengan teriakan Allahu Akbar. Polisinya kan muslim kan? Ya. Akhirnya polisi juga manusia. Itu bagaimana? Marah juga, akhirnya polisi ngambil juga batu. Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah ya Robi. Jadi saling serang juga. Tapi Iya. penasaran sedikit, Kiai, bagaimana hukum aja ketawanya seneng banget. Kiai, ini Ya. kalau ini pertanyaan dari Anda, bagaimana Ya. sebenarnya hukumnya, Kiai? Ini Iya. berhubungan dengan tadi ya, niatnya baik, Iya. ya kan, memberikan ceramah seorang ustadz misalkan Iya. untuk mengajarkan masyarakat begitu ya. Tapi ternyata misalnya kontennya yang diberikan ini jadi kurang baik misalkan. Itu kan tidak menjaga amanah juga, Kiai. Betul. Gimana? Jadi dalam konsep teori ilmu dakwah itu mengajak, tetapi dengan cara mengejek maka hasilnya negatif. Subhanallah. Ya, jadi kalau mengajak harus dengan cara yang positif, tidak boleh mengejek. Kita harus cara merangkul, bukan cara memukul. Jadi kebaikan itu tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Dakwah harus dengan cara-cara yang baik. Amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan cara-cara yang baik. Saling Manakala mengingatkan itu. semuanya itu dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya jadi tidak baik. Masya Itu Allah. dia sahabat sahur. Jangan mungkin bagi Anda yang juga berkeluarga niatnya sih pengen ngebelanjain istri nih misalnya ke Tanah Abang, duitnya mau banyak. Tapi caranya tidak amanah ya. Jangan. Lagi-lagi juga balik tidak lagi baik. dengan kejujuran ya Yan ya. Ya, ini aduh luar biasa ya. Semoga kita berharap dengan adanya ilmu hari ini kita bisa tumbuh dalam keberkahan dan kebaikan ya Yan ya. Amin Dengan ya rabbal menjaga alamin. amanah kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Kiai Sama-sama. Samsul hari ini ilmunya Masya Allah. Nah ini juga termasuk amanah sebenarnya karena kita selain menjaga amanah yang sudah tadi kita Benar. perbincangkan, kita juga harus menjaga amalan kita untuk Ya. berbuat kebajikan di dunia. Apalagi ini lagi bulan puasa, lagi bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Saatnya kita berlomba-lomba untuk mencari pahala juga. Salah satu caranya, sahabat sahur ini bisa dengan berdonasi dan berzakat. Tentunya sedang di pandemi COVID-19 seperti ini tujuannya agar UMKM juga bisa bangkit. Ini bisa dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 0680 192677 NU Care Lazisnu atau bisa scan langsung di barcode yang tertera di layar kaca Anda. Ya sahabat sahur, alhamdulillah kita belajar banyak sekali hari ini bersama Kiai Samsul. Menjaga amanah adalah salah satu tolak ukur akan usaha kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Masya Allah, tidak hanya dalam beribadah tentunya ya Aca dan juga Kiai, bentuk lain dari amanah adalah juga bagaimana kita menjaga lisan, kemudian juga menjaga tulisan, dan juga amanah pekerjaan hingga hubungan baik dengan orang di sekitar. Akhir kata,
sahabat sahur, saya Iriana Mardanus pamit. Dan Natasha Rizky. Dan tetap saksikan terus Sahur Time. Insya Allah berkah. Besok kami hadir di jam yang sama dan kami tutup Sahur Time hari ini dengan doa dari Kiai Syamsul Ma'arif. Silakan. Ya, mari pemirsa, sahabat sahur yang ada di rumah terutama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di waktu sahur ini adalah waktu-waktu mustajab. Insya Allah kalau kita berdoa kepada Allah, segala permintaan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.